Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly, di mana di sini saya akan mereview sebuah jurnal simetris pada volume 10 nomor 2 pada bulan November tahun 2019. Di mana judul ini analisis sentimen pelanggan toko online JDID menggunakan metode Naive Bayes Classifier berbasis konversi ikon emosi. Di mana di sini ada dua penulis. Yang pertama dari Francisca Vinasari dari Magister Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur Jakarta. Kemudian penulis kedua Arif Wibowo dari Magister Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur Jakarta. Pada masuk ke abstrak, dari abstrak ini analisis sentimen adalah suatu teknik mengekstrak data teks untuk mendapatkan informasi tentang sentimen bernilai positif, positif netral maupun negatif. Analisis sentimen diberikan oleh pengguna internet pada media sosial untuk memberi suatu penilaian atau opini pribadi. Salah satu toko online Indonesia yang sering mendapatkan sentimen pengguna melalui media sosial yaitu adalah JDID. Adanya sentimen opini dari konsumen tentang JDID dapat dianalisis dan dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi pelanggan lain maupun pihak toko. Dengan menggunakan teknik text mining metode klasifikasi, akan diketahui suatu sentimen bernilai positif, netral, atau negatif. Salah satu algoritma yang banyak digunakan dalam analisis sentimen adalah metode klasifikasi Naive Bayes. Penelitian ini menggunakan metode Naive Bayes Classifier atau NBC dengan pembobotan TF-IDF disertai penambahan fitur konversi ikon emosi atau emotion untuk mengetahui kelas sentimen yang ada dari tweet tentang toko JDID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Naive Bayes tanpa penambahan fitur mampu mengklasifikasikan sentimen dengan nilai akurasi sebesar 96,44%. Sementara jika ditambahkan fitur pembobotan TF-IDF disertai konversi ikon emosi mampu meningkatkan nilai akurasi menjadi 98%. Kemudian masuk ke pendahuluan. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat termasuk salah satunya adalah internet. Pengguna internet mulai memberikan opini mereka terhadap berbagai topik di media sosial, salah satunya adalah media sosial Twitter. Selain media sosial, industri juga sudah mulai merabat ke internet. Industri retail salah satunya sudah mulai memasarkan produknya secara online. Dengan adanya toko online, masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi berbelanja tanpa harus datang langsung ke masyarakat. Jadi lebih mudah dalam melakukan transaksi berbelanja tanpa harus datang ke toko penjual. Salah satunya adalah toko online yang ada di Indonesia yaitu JDID. Adanya keluhan dari masyarakat terkait toko online JDID menunjukkan bahwa pelanggan merasa kurang puas dalam berbelanja. Toko online JDID kesulitan dalam memantau sentimen masyarakat terhadap kinerja marketplace di media sosial Twitter. Banyaknya opini masyarakat pada Twitter yang membahas mengenai toko online JDID. Opini tersebut bersifat subjektif. Kemudian opini tersebut merupakan tekstual data yang dapat dianalisa dan dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi guna memantau sentimen masyarakat terhadap kinerja JDID. Media sosial Twitter menggunakan teknik text mining yaitu sentimen analisis. Sentimen tersebut dikategorikan menjadi sentimen positif, netral, dan negatif. Penelitian ini memodelkan proses klasifikasi sentimen yang pengguna Twitter terhadap toko online JDID untuk mengetahui layanan maupun produk dari marketplace yang bermanfaat bagi pelanggan maupun penjual menggunakan metode Naive Bayes Classifier atau NBC yang dikembangkan pembobotan
TF-IDF, dan fitur konversi ikon emosi. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang sentimen analisis diantaranya adalah penggunaan naive Bayes dalam klasifikasi sentimen analisis dari toko online di Indonesia. Studi tersebut menyatakan bahwa metode naive Bayes mampu memiliki nilai akurasi klasifikasi sentimen dari atas 90%. Studi lain dilakukan dengan naive Bayes dan menambah fitur analisis negasi dan mencapai nilai akurasi 95%. Metode naive Bayes juga digunakan untuk melakukan sentimen analisis sentimen terhadap jasa maskapai penerbangan maupun produk telekomunikasi. Studi yang menekankan aspek seleksi fitur tersebut mampu melakukan klasifikasi sentimen dengan nilai akurasi sebesar 89,50%. Studi lain yang menggunakan naive Bayes untuk mendeteksi komentar spam dilakukan tanpa penambahan fitur dan hanya mendapatkan akurasi sebesar 77,25%. Tantangan melakukan analisis sentimen pada data media sosial telah diselesaikan pada studi lain yang masih menggunakan metode naive Bayes pada Twitter dan Instagram dengan nilai akurasi di kisaran 90%. Seluruh studi terdahulu tersebut menjadi referensi utama untuk dilakukannya penelitian pada studi ini yang juga menggunakan naive Bayes. Studi yang dilakukan saat ini akan menambah fitur konversi ikon emosi atau emotion karena diduga akan meningkatkan nilai akurasi jika dilakukan pengklasifikasikan tanpa penambahan fitur apapun. 1.1 masuk ke text mining, yaitu merupakan proses penambangan yang dilakukan oleh komputer untuk mendapatkan sesuatu yang baru dan tidak diketahui sebelumnya, atau menemukan kembali informasi yang tersirat secara implisit. Temuan tersebut berasal dari informasi yang diekstrak secara otomatis dari sumber-sumber data teks yang berbeda. Text processing adalah bagian dari text mining yang dilakukan untuk menghapus noise pada kalimat, yaitu bertujuan untuk menghindari data yang kurang sempurna, gangguan pada data, dan data yang tidak konsisten. Pada 1.2 sentimen analisis, yaitu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengekstrak data opini, kemudian memahami serta mengolah tekstual data secara otomatis untuk melihat sentimen yang terkandung dalam sebuah opini. Pada 1.3 naive Bayes classifier atau NBC, yaitu merupakan sebuah metode pengklasifikasian dengan menggunakan probabilitas sederhana yang berakar pada teorema Bayes dan memiliki asumsi ketidaktergantungan atau independen yang tinggi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Bentuk umum teorema Bayes adalah sebagai berikut. PH(X) sama dengan dalam keterangan X sama dengan data dengan kelas yang belum diketahui. Kemudian H hipotesa data X merupakan sesuatu kelas spesifikasi. PH X probabilitas hipotensi H berdasarkan kondisi X posterior probability. PH sama dengan probabilitas hipotesis H prior probability. Pada kedua metodologi kedua dalam penelitian, itu metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode non-random sampling atau sampel tidak acak. Non-random sampling adalah metode di mana setiap elemen atau anggota populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel dikarenakan pengambilan sampel mempunyai kriteria tertentu. Jadi non-random sampling memiliki beberapa teknik. Salah satunya adalah sampling kuota, yaitu merupakan teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu hingga jumlah kuota yang diinginkan tercapai. Pada pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti saja, besar dan kriteria sampel telah ditentukan. Pada sampel data yang digunakan adalah 900
tweet, kemudian 300 tweet positif, dan 300 tweet netral, dan 300 tweet negatif. Pengumpulan data tweet pada Twitter menggunakan RS Studio dengan memasukkan settingan Twitter API dan mengetik kata kunci GDID. Langkah-langkah dalam penelitian ini dibuat untuk dapat memenuhi prosedur agar hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan. Jadi berikut ini langkah-langkah dalam penelitian ini. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, studi literatur. Keempat, pengumpulan data tweet pada Twitter. Yang kelima, pengolahan data menggunakan text processing. Keenam, pembobotan TF-IDF. Ketujuh, klasifikasi menggunakan naive Bayes classifier atau NBC dan penambahan fitur konversi icon emosi. Yang kedelapan, evaluasi dalam validasi. Yang kesembilan, implementasi aplikasi. Pada 2.0 pemrosesan teks. Jadi setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan data berupa text processing atau scaffolding, convert emotion, cleansing, text transformation, stop word removal, tokenize, dan stemming. Pembobotan TF-IDF kemudian dilakukan pengklasifikasian menggunakan metode naive Bayes classifier atau NBC. Eksperimen ini dilakukan dengan menambahkan fitur konversi emotion pada data teks yang digunakan akan meningkatkan nilai akurasi. Pada 2.2, evaluasi dan validasi, yaitu menggunakan Confused Matrix untuk mengukur tingkat akurasi dalam pengujian metode dan validasi menggunakan K-fold cross validation. Kemudian masuk yang ketiga, hasil dan pembahasannya. Pada 3.1, text processing. Pada rangkaian kegiatan pemrosesan teks diawali dengan pengubahan bentuk teks menjadi huruf kecil semua. Hal ini telah dibuktikan mempercepat waktu pemrosesan secara keseluruhan. Tahap berikutnya adalah konversi icon emosi yang menggunakan 15 simbol icon untuk diterjemahkan menjadi kata icon positif, icon negatif, icon netral. Berikut ini ada tabel dari konversi icon emosi yang digunakan seperti terlihat pada gambar tabel 1 ini pada konversi convert emotion. Kemudian lanjut, proses cleansing dilakukan pada dataset dan memproduksi sekitar 13% bagian korpus yang tidak digunakan. Teks transformasi dilakukan dengan berimbas perubahan pada 61,7%, korpus dengan penekanan, perubahan singkatan dan tata bahasa yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Proses tekonisasi dan stemming juga dilakukan dengan memberikan dampak berupa terbentuknya kata dasar yang berasal dari 77,8 korpus yang dianalisis. Pada tahap selanjutnya, dilakukan pembobotan pada term-term yang telah melalui proses stemming, kemudian dihitung bobotnya dengan menggunakan TF-IDF. Bobot ditujukan untuk memberikan skor terhadap frekuensi kemunculan sebuah kata. Term frekuensi adalah konsep pembobotan dengan mencari seberapa sering atau frekuensi munculnya sebuah term dalam satu dokumen, dan berikut hasil pembobotan dapat terlihat pada tabel kedua. Kemudian masuk 3.2, pemodelan dengan naive Bayes classifier berdasarkan persamaan maka dilakukan perhitungan pada dataset. Adapun sampel data yang dilakukan perhitungan terhadap pada tabel ketiga ini, perhitungan NBC. Jadi perhitungan probabilitas pada naive Bayes berdasarkan dokumen teks 474 adalah sebagai berikut. Hitung probabilitas bersyarat likelihood dokumen teks 474 pada kelas positif, netral, dan negatif. Pada kelas positif p teks 474
atau positif sama dengan 0. Kelas netral P teks 474 netral sama dengan 0. Kelas negatif juga sama P teks 474 negatif, hasilnya 0,0164. Yang B, probabilitas prior dari kelas positif, netral, dan negatif dihitung dengan proporsi dokumen pada tiap kelas. Pada positif 1/6, jadi sama dengan 0,17. Pada netral sama dengan 2/6, sama dengan 0,33. Dan negatifnya sama dengan 3/6, sama dengan 0,50. Hitung probabilitas posterior dengan persamaan dari rumus naive Bayes classifier adalah sebagai berikut. Dari hasil perhitungan probabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen teks 474 termasuk dalam kelas negatif dikarenakan negatif teks 474 lebih besar daripada positif teks 474 dan netral teks 474. Kemudian 3.3 evaluasi model. Tahap evaluasi model dilakukan dengan menggunakan instrumen confusion matrix dengan hasil sebagaimana terlihat di tabel 4 ini pada tabel confusion matrix. Dari bentuk matriks yang diperoleh maka didapatkan nilai evaluasi model sebagai berikut. Akurasinya 300 ditambah 28 netral, kemudian 294 negatif, kemudian dibagi 900 dikali 100%, jadi hasil totalnya itu 98%. Dan 300 dibagi 300, kemudian ditambah 11 netral dan ditambah lagi 6 negatif, kemudian dikalikan 100%, dan hasilnya sama dengan 94,64%. Pada recall 300 dibagikan 300, kemudian dikalikan 100%, dan menghasilkan 100%. Jadi penelitian ini menggunakan metode naive Bayes classifier NBC disertai perbandingan jika menambah pembobotan TF-IDF serta fitur konversi ikon emosi yang hasilnya terlihat pada tabel kelima ini, yaitu pada perbandingan hasil akurasi. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode naive Bayes classifier dengan pembobotan TF-IDF serta dengan fitur konversi ikon emosi memiliki nilai akurasi tertinggi dengan menggunakan pembobotan TF-IDF. Dan fitur konversi ikon emosi dapat meningkatkan akurasi. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis terpenuhi. Kemudian pada keempat ini, pada kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, NBC tanpa pembobotan TF-IDF dan konversi ikon emosi convert atau convert emotion memiliki nilai akurasi 96,44%, sedangkan NBC dengan pembobotan TF-IDF dan konversi ikon emosi atau convert emotion memiliki nilai akurasi 98%. Dengan demikian terjadi peningkatan akurasi sebesar 1,56%. Yang kedua, bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah PHP dan HTML, dan toolsnya yang digunakan di dalam mengambil data suite atau RS Studio. Tools yang digunakan untuk melakukan eksperimen adalah RapidMiner dan dengan text processing yang dilakukan yaitu case folding, convert icon, cleansing, text transformation, stop word removal, tokenizing, dan steaming. Kemudian yang ketiga, sentimen masyarakat terhadap toko online JID ini bersifat positif, netral, dan negatif. Saran-saran yang diusulkan agar penelitian ini dapat menjadi lebih di masa mendatang yaitu nilai akurasi dari proses klasifikasi yang didapatkan menjadi
lebih baik. Jadi penelitian ini memberikan sebuah kontribusi yang signifikan dalam analisis sentimen terhadap toko online JDID menggunakan metode naive Bayes classifier NBC dengan penambahan fitur konversi icon emosi. Dengan adanya penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal penting, yaitu dalam tujuan penelitian untuk mengklasifikasikan sentimen pengguna Twitter terhadap toko online JDID menjadi positif, netral, dan negatif menggunakan metode naive Bayes classifier NBC dengan penambahan fitur konversi icon emosi. Jadi metodologi penelitian mengumpulkan data dilakukan dengan mengambil 900 tweet yang terbagi menjadi 300 tweet pada positif, kemudian 300 tweet pada netral, dan 300 tweet pada negatif. Pengolahan data dilakukan melalui terhadap text processing, pembobotan TF-IDF, dan klasifikasi menggunakan NBC. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa NBC tanpa penambahan fitur memiliki akurasi sebesar 96,44%, sedangkan jika ditambahkan fitur pembobotan TF-IDF dan konversi icon emosi, akurasinya meningkat menjadi 98%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan fitur tersebut dapat meningkatkan kualitas klasifikasi sentimen. Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu NBC dengan penambahan fitur konversi pada icon emosi memiliki nilai akurasi tertinggi. Penggunaan pembobotan TF-IDF dan konversi icon emosi dapat meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen, dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sentimen masyarakat terhadap JDID bersifat positif, netral, dan negatif. Dan penelitian ini juga memberikan pandangan yang mendalam tentang menggunakan metode klasifikasi sentimen untuk menganalisis opini pengguna Twitter terhadap toko online. Dan dengan adanya penelitian ini toko online lainnya dapat memanfaatkan informasi sentimen pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk mereka. Terima kasih atas waktunya. Dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.